Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori Schumpeter dan teori Keynes. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada teori Schumpeter. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam kesaingan mantap. Dalam kesaingan yang mantap seperti itu, terkandung keseimbangan persaingan sempurna, tidak ada laba, tidak ada suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Inovasi dapat terdiri dari yang pertama, pengenalan barang baru, yang kedua, pengenalan metode produksi baru, yang ketiga, pembukaan pasar baru, yang keempat, penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah atau barang semifaktur, dan yang kelima, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Menurut Schumpeter, pengenalan produk baru. Schumpeter memberikan peranan inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa, tetapi seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru dan tidak ada menyediakan dana tetapi mengatur pemakaiannya. Pengusaha didorong oleh yang pertama, keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta, yang kedua, keinginan untuk menguasai dan membuktikan suprematasnya, dan kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekadar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang. Modal Schumpeter berawal dengan pemutusan arus sirkuler melalui inovasi dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Karena investasi diasumsikan dibiayai dengan pengadaan kredit bank, maka investasi menaikkan pendapatan uang dan harga serta membantu menciptakan ekspansi kumulatif di seluruh perekonomian. Menurut Schumpeter, kapitalisme hanya dapat mempertahankan diri sejauh para pengusaha bertindak seperti kesatria dan pioner. Tetapi inovator yang berani seperti itu dirusak oleh sistem kapitalisme sendiri yang melandaskan dirinya pada sikap rasional. Sikap rasional, skeptis, dan ingin tahu itu meresap kepada seluruh masyarakat kapitalis. Akibatnya muncul 3 tekanan yang merupakan awal dari kematian kapitalisme secara perlahan. Yang pertama, kemerosotan fungsi kewirausahaan, yang kedua, kehancuran keluarga Borgias, dan ketiga, kerusakan kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Schumpeter berpendapat bahwa pengusaha juga cenderung merusak kerangka kelembagaan masyarakat kapitalis. Kecenderungan terhadap pemusatan ke dalam perusahaan besar melemahkan dan merusak lembaga kembar, milik pribadi, dan kebebasan mengikat kontrak. Teori Schumpeter tidak terlepas dari kritikannya, yaitu yang pertama, keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggapnya sebagai pribadi yang ideal. Yang kedua, menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. Yang ketiga, pendapat Schumpeter bahwa perusahaan siklis merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Yang keempat, Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. Dan keenam, analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme tidak benar. Analisa Schumpeter dan negara terbelakang. Kemungkinan penerapan teori Schumpeter pada negara terbelakang begitu terbatas, yaitu yang pertama, perbedaan tatanan sosial ekonomi,
Yang kedua, kurangnya kewirausahaan. Yang ketiga, tidak dapat diterapkan pada negara sosialis. Yang keempat, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. Yang kelima, dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi. Dan keenam, asimilasi inovasi, mengabaikan konsumsi dan mengabaikan tabungan, mengabaikan pengaruh eksternal, mengabaikan pertumbuhan penduduk, penjelasan yang tak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Kesimpulan dari teori Schumpeter yaitu, walaupun demikian, teori Schumpeter menggarisbawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembiayaan inflasioner merupakan satu metode tepat yang kini dicoba untuk diterapkan oleh setiap negara terbelakang. Kedua, yaitu teori Keynes. Teori Keynes tidak menganalisa masalah-masalah negara terbelakang, sebaliknya. Teori ini berkaitan dengan negara kapitalis maju. Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Demikian sebaliknya, jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi, maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun. Jadi, perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dan modal suku bunga. Efisiensi marginal dari modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bila mana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasikan lebih besar. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan dan munculnya permintaan. Permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi dan pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya kepada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung kumulatif, akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. Asumsi Keynes dan negara terbelakang. Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Analisa Keynes merupakan analisa periode jangka pendek. Ia menganggap faktor berikut ini sebagai tetap atau given. Keterampilan dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia, kuantitas dan kualitas peralatan yang tersedia, teknologi yang ada, selera dan kebiasaan konsumen, tidak termanfaatkannya berbagai investasi tenaga kerja, aktivitas pengawasan dan organisasi serta struktur sosial. Teori Keynes didasarkan pada asumsi ekonomi tertutup, tetapi negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Mereka adalah ekonomi terbuka, dengan perdagangan luar negeri memakankan peranan dominan dalam pembangunan. Teori Keynes mengasumsikan adanya penawaran lebih faktor komplemen, faktor tenaga kerja, dan sumber pelengkapan lainnya dalam perekonomian. Berdasarkan asumsi dan analisa Keynes tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja dan mode secara serempak menganggur. Bila tenaga menganggur, modal dan peralatan juga tidak sepenuhnya terpakai atau ada kapitalis lebih di dalamnya. Tetapi tidak demikian halnya di negara terbelakang. Bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai tidak termanfaatnya modal, karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. Dengan demikian, asumsi tempat teori Keynes tertumpu pada dapat diterapkan pada kondisi yang berlaku di negara terbelakang. Sekarang kita pelajari peralatan dasar teori Keynes untuk menguji kesahihannya bagi negara terbelakang. Yang pertama,
permintaan efektif. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi. Yang ketiga, kecenderungan menabung. Yang keempat, kecenderungan marginal modal. Yang kelima, suku bunga. Yang keenam, multiplier. Dan yang terakhir, langkah-langkah kebijaksanaan. Hanya itu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.